Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Lantas jika Anda sebagai gurunya, maka usaha apa yang harus dilakukan untuk menyesuaikan proses pembelajaran sehingga terpenuhinya kebutuhan individu setiap siswa Anda? Namun demikian, pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semraut, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus, di mana guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu si A, si B atau si C dalam waktu yang bersamaan. Guru tentunya bukanlah malaikat bersayap atau superhero yang bisa ke sana kemari untuk berada di tempat yang berbeda-beda dalam satu waktu dan memecahkan semua permasalahan. Lalu, apa saja contoh dan cara guru untuk mengidentifikasi keragaman dan kebutuhan yang ada pada peserta didiknya? Guru bisa mengidentifikasi keragaman siswa menggunakan teori pembelajaran berdiferensiasi yaitu teori sistem ekologi, teori multiple intelligences, zone of proximal development, dan learning modalities atau biasanya disebut gaya belajar. Mari kita simak masing-masing teorinya. Pertama, teori sistem ekologi. Teori ini menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Teori sistem ekologi ini adalah pandangan sosiokultural tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. Kelima dimensi sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Nomor 1, mikrosistem. Mikrosistem adalah kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya, seperti orang tua, teman sebaya, tetangga, dan teman sekolah. Nomor 2, mesosistem. Mesosistem adalah hubungan antara dalam mikrosistem. Sebagai contoh, orang tua dan guru berinteraksi dalam sistem sekolah, anggota keluarga dan kerabat menjadi relasinya di dalam institusi keagamaan, pelayanan kesehatan berinteraksi dengan keluarga anak dan sekolahnya. Nomor 3, ekosistem. Ekosistem adalah sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah, namun anak di sini tidak terlibat dalam satu peran langsung. Sebagai contoh, karena adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga, anak terpaksa harus bekerja untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolah. Nomor 4, makrosistem. Makrosistem adalah sistem yang mengelilingi mikro, meso dan ekosistem dan merepresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat dan budaya politik. Sebagai contoh, anak Indonesia tidak sama-sama dengan anak Amerika. Nomor 5, kronosistem. Kronosistem adalah dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro dan makro. Sistem ini juga mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosio-kultural. Pada penjelasan teori Bronfenbrenner tersebut, dijelaskan bahwa anak mempunyai lingkungan yang berbeda-beda antara satu individu dengan yang lainnya. Masih banyak contoh yang lain. Tentunya Anda bisa membayangkan masing-masing dari teman sekolah Anda dulu, bahwa dari latar belakang lingkungan mereka sangatlah beragam. Satu teman sekolah dengan teman sekolah yang lainnya, tentunya mempunyai perbedaan, bukan? Tidak mungkin satu dengan yang lain itu sama, namun tidak menutup kemungkinan satu sama lain mempunyai latar belakang lingkungan atau ekologi yang mirip walau tidak sama persis. Selanjutnya yaitu teori multiple intelligences. Teori tentang multiple intelligences atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai kecerdasan majemuk.
Teori ini dicetuskan dan dikembangkan oleh Howard Gardner, seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan. Gardner mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa inteligensi bukanlah kemampuan seseorang untuk menjawab soal tes dalam ruang yang tertutup dan hanya konsentrasi pada soal itu tanpa ada gangguan dari lingkungan luar. Akan tetapi inteligensi memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Dapat dikatakan juga bahwa setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Pada teori ini disebutkan ada 8 bentuk kecerdasan. 8 jenis kecerdasan itu memiliki komponen inti dan ciri-ciri yang berbeda juga. Kehadiran ciri-ciri pada individu menentukan kadar profil kecerdasannya. Dalam kehidupan nyata, kecerdasan-kecerdasan itu hadir dan muncul bersama-sama atau berurutan dalam suatu atau lebih aktivitas. Kedelapan kecerdasan tersebut yaitu: pertama, kecerdasan verbalinguistik. Kecerdasan verbalinguistik merupakan kemampuan berbahasa, misalnya saja melalui membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata, serta menggunakan bahasa dengan benar. Kedua, kecerdasan logis matematis. Ini merupakan kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola, seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, atau pola warna. Ketiga, kecerdasan spasial visual. Kecerdasan ini merupakan kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Individu memiliki kekuatan dalam imajinasi dan senang dengan bentuk gambar, pola, desain, serta tekstur. Keempat, kecerdasan kinestetik jasmani. Kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Siswa yang memiliki kecerdasan ini senang melakukan berbagai aktivitas fisik, seperti naik sepeda, menari, atau olahraga. Kelima, kecerdasan musikal. Tidak hanya dapat memainkan alat musik atau mendengarkan lagu. Mereka yang memiliki kecerdasan ini juga mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi suara, dan ketukan menjadi sebuah musik. Keenam, kecerdasan intrapersonal. Ini merupakan kecerdasan introspektif di mana peserta didik mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Ketujuh, kecerdasan interpersonal. Kecakapan ini merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. 8. Kecerdasan naturalis. Ini adalah kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Selanjutnya adalah teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Ketika masuk dalam teori ini, maka anak sebenarnya dapat melakukan aktivitas atau tugas yang diberikan. Akan tetapi lebih optimal jika orang dewasa atau pendamping yang lebih tahu membantunya untuk mencapai tingkat perkembangan aktual tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa setiap peserta didik memiliki zona yang berbeda-beda. Maka dari itu bimbingan dan instruksi dengan kadar yang sesuai sangat dibutuhkan untuk dapat mengembangkan potensi masing-masing siswa. Pada teori ini terdapat 2 level untuk ukuran kemampuan dan potensi peserta didik, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual peserta didik adalah ketika dia bekerja untuk menyelesaikan tugas atau soal tanpa bantuan orang lain. Sedangkan tingkat perkembangan potensial adalah tingkat dari kompetensi peserta didik yang dapat tercapai ketika dia dibantu oleh orang lain. Perbedaan di antara kedua tingkat kemampuan tersebut termasuk dalam ZPD. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ZPD terletak di antara hal-hal yang dapat dilakukan oleh peserta didik dan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh peserta didik tanpa pendampingan. Teori yang terakhir yaitu teori learning modalities. Perbedaan peserta didik dalam pembelajaran juga dapat dilihat dari segi yang lain, yaitu learning modalities atau modalitas dalam belajar yang kerap salah diinterpretasikan sebagai gaya belajar.
Learning modalities ini biasa dikenal sebagai tipe pembelajar dengan kategori visual, auditor, dan kinestetik. Pertama, visual. Modalitas visual adalah saat proses menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Otak kita memproses informasi visual dengan sangat efisien. Jauh lebih mudah untuk mengingat gambar yang jelas seperti foto daripada mengingat apa yang dikatakan atau ditulis seseorang. Kedua, auditory. Modalitas belajar auditori adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Ketiga, kinestetik. Modalitas kinestetik melakukan sesuatu dengan fisik, atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan, baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman, atau dengan bergerak sambil berpikir atau belajar. Ketiga modalitas belajar tersebut tidak secara baku bahwa siswa hanya menggunakan satu modalitas belajar saja. Intinya itu jangan terjebak dalam stereotip tipe pelajar seperti apa peserta didik tersebut. Bisa saja peserta didik itu termasuk ke dalam pembelajar multimodal. Artinya, peserta didik dapat menggunakan salah satu dari mode ini, tergantung pada situasinya. Setelah Anda mendengar dan memahami keempat teori dan beberapa ilustrasi yang telah saya jelaskan, Anda bisa melihat bahwa tiap peserta didik juga memiliki keistimewaan masing-masing. Nah, sekarang Anda mengerti bukan bahwa setiap peserta didik itu berbeda-beda. Semuanya berbeda satu sama lain, memiliki kebutuhan yang berbeda dan tidak bisa disamaratakan antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Sejatinya setiap individu itu berbeda satu dengan yang lainnya. Begitu juga setiap siswa di kelas pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Begitu banyak kebutuhan siswa yang harus dipenuhi. Tanpa disadari, guru setiap harinya menghadapi murid dengan berbagai keragaman yang banyak sekali macamnya. Guru selalu dihadapkan berbagai tantangan dalam mengajar dan kerap kali harus melakukan dan memutuskan sesuatu hal dalam satu waktu. Keterampilan yang luar biasa ini banyak yang tidak disadari oleh para guru. Karena begitu naturalnya hal ini terjadi di kelas dan guru menghadapi tantangan tersebut menjadi hal yang biasa baginya. Berbagai usaha dilakukan oleh para guru, tentunya tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap peserta didik sukses dalam proses pembelajarannya. Demikianlah video tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Kami dari kelompok pendidikan profesi guru prajabatan Gelombang 2 Universitas Pancasakti Tegal mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Ciao.